semuanya yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah, selamat datang di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil. Tempat kita ngobrol santai, ketawa bareng, tapi pulangnya selalu bawa sesuatu untuk dipikirkan. Kenalin, aku Farah yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita. Bahkan mungkin sekarang lagi ada di genggaman kalian. Coba deh bayangin sebentar. Suatu pagi kamu bangun tidur, hal pertama apa yang kamu lakukan? Buka HP. Pertanyaannya sederhana. Ketika bateraimu habis, charger ketinggalan, pertanyaannya sederhana. Kalau ponselmu mati, siapa sebenarnya dirimu? Apakah kamu akan jadi dirimu sendiri atau justru merasa kehilangan arah? Karena selama ini terlalu bergantung pada layar. Nah, supaya obrolan ini makin seru, langsung aja kenalin nih sama narasumber kita. Halo Kak, boleh kenalan nggak nih? Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Amelia. Sebelumnya terima kasih banget nih Kak udah ngajak aku join di episode kali ini. Senang banget Kak Amel bisa meluangkan waktunya. Semoga obrolan ini bukan cuma seru, tapi juga bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Karena mungkin tanpa sadar kita lebih hafal password WiFi daripada mengenal diri sendiri. Wah itu relate banget sih Kak. Emang sekarang tuh lagi zamannya teknologi tuh ngejajah kehidupan manusia gak sih Kak? Nah, setuju banget sih Kak. Sebelum kita mulai, aku ingin ngasih tahu kalian nih. Di segmen terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi siapin pertanyaan terbaik kalian yang bakal kita jawab di akhir segmen nanti. Baik Kak Amel, aku pernah lihat nih ada orang yang panik cuma karena HP-nya ketinggalan 5 menit. Padahal dia masih di rumah. Kenapa ya? Sekarang rasanya HP itu seperti bagian dari tubuh kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketergantungan terhadap HP? Oke, ketergantungan terhadap HP itu ketika seseorang ngerasa sulit beraktivitas tanpa megang atau tanpa gunain HP, Kak. Nah, bukan berarti orang yang pakai HP itu kecanduan ya, Kak. Tapi waktu HP itu udah mulai ganggu hubungan sosial di kehidupan nyata dan bahkan bisa ganggu kesehatan kita, tahu, Kak. Berarti masalahnya bukan seberapa lama memakai HP ya Kak, tapi bagaimana HP mulai mengendalikan kebiasaan kita. Bener banget, karena HP itu ibarat alat yang pengendalinya itu cuma kita, Kak. Kalau menurut Kak Amel nih, siapa yang paling rentan mengalami ketergantungan gadget? Apakah benar Gen Z menjadi generasi yang paling terdampak? Gen Z emang tumbuh bareng sama teknologi sih, Kak. Bahkan banyak yang bilang kalau Gen Z itu paling rentan. Padahal nggak cuma Gen Z tau, Kak. Banyak yang sebenarnya itu banyak yang udah ngalamin. Kayak anak kecil, orang tua, bahkan siapapun itu bisa ngalamin kalau mereka itu nggak bisa ngatur waktu cara pakai HP, Kak. Berarti ini bukan soal umur ya Kak, tapi soal kebiasaan. Bener, semua orang itu nggak pandang umur, mau tua, mau muda, mau masih anak-anak, itu bisa ngalamin kalau mereka itu nggak tahu batasannya, Kak. Bener banget sih Kak. Kapan seseorang bisa dikatakan sudah terlalu bergantung pada HP? Apa sih tanda-tandanya Kak kalau boleh tahu? Mungkin waktu mereka ngerasa gelisah kalau mereka itu nggak pakai HP sih, Kak. Atau mereka lebih milih main HP daripada ngobrol sama orang sekitar. Jadi kalau tanda-tanda itu udah mulai terjadi, mungkin kita harus lebih ngurangin lagi sih, Kak. Wah, kayaknya banyak yang mulai tersindir ya Kak. Kalau biasanya di situasi seperti apa orang yang paling susah lepas dari HP? Justru waktu ada momen-momen buat interaksi tahu Kak. Contoh kecil kayak nongkrong sama temen atau kumpul sama keluarga. Itu tuh tapi kitanya malah sibuk sama layar HP masing-masing. Benar sekali sih Kak, kadang kita dekat secara jarak tapi jauh secara perhatian. Nah Kak, di pertanyaan yang menurutku paling relate nih, kenapa ya baru 5 menit gak pegang HP saja rasanya gelisah, padahal belum tentu ada chat penting. Mungkin karena otak udah kebiasaan nerima hal-hal instan dari HP kali ya Kak.
kayak notifikasi atau chat yang masuk itu selalu bikin kita tuh jadi penasaran gitu. Jadi otak itu nganggep kalau semua itu kebutuhan. Berarti bukan karena kita benar-benar butuh HP ya, Kak, tapi karena otak kita yang sudah terbiasa adanya HP. Bener banget, dan kebiasaan itu sebenarnya bisa diubah kalau kita udah membiasakan diri. Kalau begitu, bagaimana cara mengetahui apakah penggunaan HP kita sudah tidak sehat? Kalau aku sih biasanya nanya ya Kak ke diri sendiri. Misal kayak aku lebih sering lihat layar HP atau lihat orang di sekitar ya. Tadi malam aku scroll sampai malam, tidurku cukup nggak ya? Jadi kalau kalau itu udah mulai terjadi di aku, mungkin aku lebih evaluasi diri aku lagi sih Kak. Bener banget sih, Kak. Aku punya pertanyaan cepet nih. Kalau suatu hari semua media sosial tiba-tiba hilang selama 1 minggu, menurut Kak Amel, apa yang akan terjadi pada diri Kakak? Mungkin aku awalnya ngerasa aneh atau bahkan bisa ngerasa panik. Tapi setelah beberapa hari, aku yakin kalau aku justru bakal nemuin hal-hal yang selama ini aku lupain. Menarik banget sih, Kak. Bisa jadi yang sebenarnya kita butuhkan bukan sinyal yang lebih kuat, tetapi hubungannya lebih kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bener banget Kak, karena menurut aku hubungan yang hangat itu gak butuh internet sih Kak. Butuhnya itu perhatian dan kehadiran aja. Bener banget. Seru banget ya pembahasannya. Ternyata yang bikin kita gelisah bukan karena HP-nya mati, tetapi karena kita yang sudah terlalu bergantung padanya. Setelah jeda singkat nanti, kita bakal masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau media sosial hilang, apakah kita masih mengenal diri kita sendiri? Tetap di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil. Halo sobat kebersihan, sudahkah kamu menjaga bumi hari ini? Setiap hari kita menghasilkan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air, tanah, dan bahkan udara yang kita hirup. Padahal, hanya dengan langkah kecil, kita bisa membuat perubahan besar. Memilih sampah, mendaur ulang sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan tunggu nanti, karena bumi butuh kita sekarang. Lihat nih, berantakan banget kan? Ayo ikut kegiatan peduli lingkungan bersama kita. Mari bersama menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Di tengah kehidupan modern ini, kita seringkali lupa bahwa lingkungan adalah rumah kita. Kesadaran lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tapi kebutuhan mendesak. Mulai dari hal kecil, seperti menghemat air, dan mengurangi sampah plastik. Setiap tindakan kita memiliki dampak, mari kita peduli dengan lingkungan kita. Karena bumi kita, masa depan kita. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan hijau. Sekolah adalah tempat kita belajar, bermain, dan meraih cita-cita. Namun, bagaimana jika lingkungan sekolah kita kotor dan penuh sampah? Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang penyakit, bahkan menyebabkan banjir saat hujan datang. Padahal, menjaga kebersihan sekolah tidaklah sulit. Cukup dengan membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan sekolah yang bersih, udara terasa lebih segar, belajar menjadi lebih nyaman, dan kita pun terhindar dari berbagai penyakit.
Ayo, jadikan kebersihan sebagai kebiasaan. Sekolah bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Halo semuanya yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah. Masih bareng aku, Farah, dan tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Putri Amelia. Di segmen sebelumnya, kita sudah ngomong soal ketergantungan terhadap HP. Ternyata tanpa sadar, banyak dari kita yang mulai bergantung pada notifikasi, scrolling, bahkan validasi dari media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bukan lagi soal HP-nya, tapi soal siapa diri kita ketika layar itu dimatikan. Kak Amel, menurut kakak, apa sebenarnya arti menjadi diri sendiri di era media sosial seperti sekarang? Kalau menurut aku, jadi diri sendiri itu artinya kita berani nerima diri kita apa adanya sih, Kak. Nggak harus selalu ikut tren atau nyenengin semua orang. Sebenarnya media sosial itu boleh banget kalau mau dijadiin tempat kita buat berekspresi. Cuman ya jangan sampai kita berubah cuma pengen dilihat di mata orang lain. Benar banget sih Kak, berarti sosial media itu bukan panggung ya Kak, tapi yang penting seberapa bagus panggungnya. Tapi apakah orang yang tampil di atasnya benar-benar dirinya sendiri? Bener banget, Kak. Karena identitas kita itu nggak bisa dibangun dari apa yang dilihat sama orang lain. Kalau menurut Kak Amel nih, siapa yang paling berpengaruh membentuk identitas seorang remaja? Apakah keluarga, teman, lingkungan, atau justru media sosial? Kalau menurut aku, pasti keluarga dong, Kak, yang punya peran paling besar. Tapi makin remaja, pengaruh teman dan media sosial itu juga makin kuat, Kak. Masalahnya kayak kita di sosial media itu cuma lihat sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Akhirnya kita ngebandingin hidup kita yang nyata ini dengan kehidupan orang yang ada di sosial media. Padahal gak semua orang itu bisa nunjukin semua masalahnya yang ada di kehidupan nyata. Wah, jadi sebenarnya kita sering membandingkan behind the scene hidup kita dengan best moment orang lain ya, Kak. Bener banget, dan menurut aku itu gak adil tau Kak buat diri sendiri. Bener banget sih, Kak. Kapan seseorang mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti tren? Mungkin seseorang udah mulai kehilangan jati diri itu waktu mereka lebih mentingin pendapat orang lain daripada apa yang mereka mau. Berarti mengikuti tren itu nggak salah ya, Kak? Yang salah adalah ketika kita kehilangan prinsip demi mengikuti tren. Bener, ngikutin tren tuh boleh banget, asal jangan sampai kehilangan jati diri kita. Kalau menurut Kak Amel nih, di mana seseorang biasanya lebih nyaman menjadi dirinya sendiri? Di dunia nyata atau justru di media sosial? Setiap orang jawabannya beda-beda sih, Kak. Ada yang lebih percaya diri di sosial media, ada juga yang lebih percaya diri di kehidupan nyata. Tapi ya kembali lagi sih ke kita pedenya kemana. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan jati diri kita di kehidupan nyata sih, Kak. Setuju banget sih, Kak. Kadang kita punya banyak followers, tapi bingung harus cerita ke siapa saat lagi capek. Karena followers cuma lihat kita di depan layar, bukan di belakang layar. Benar banget, followers itu belum tentu benar-benar kenal kita. Dan ibarat kata nih Kak, teman sesungguhnya itu mereka yang masih ada meskipun kita lagi gak online. Bener banget sih, Kak. Ini pertanyaan yang menurutku paling penting sih. Kenapa ya banyak orang yang terlihat sangat bahagia di media sosial, tetapi justru merasa kesepian di kehidupan nyata? Mungkin karena media sosial biasanya cuma nunjukin momen terbaik dari kehidupan orang lain. Jarang ada orang yang ngunggah tentang kesedihan, kegagalan, bahkan kekecewaan mereka. Akhirnya kita beranggapan kalau hidup mereka itu selalu bahagia. Padahal yang nggak kita tahu itu di kehidupan nyata mereka juga ngerasa kesepian, ngerasa sedih, ngerasa kecewa gitu sih Kak. Berarti bahagia itu bukan soal fit yang estetik ya, Kak? Bener, bahagia itu ketika kita diterima apa adanya.
Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita tetap percaya diri tanpa harus bergantung pada jumlah like, viewers, atau followers? Ada 3 cara sih Kak. Pertama mungkin kita kenalin diri kita terlebih dahulu ya, kayak kelebihan diri kita. Dan kedua, jangan sampai kita ngebandingin hidup kita sama orang lain, karena sampai kapanpun itu nggak akan pernah sama Kak. Dan yang paling penting, ingat kalau nilai diri kita itu nggak bisa diukur sama jumlah followers kita, karena menurut aku validasi terbaik itu berasal dari diri kita sendiri. Aku suka banget sih Kak sama kalimat terakhir tadi. Validasi terbaik berasal dari diri kita sendiri. Kayaknya itu harus dicatat ya teman-teman. Aku mau sedikit bermain imajinasi nih Kak. Kalau besok pagi semua media sosial hilang, Instagram gak ada, TikTok hilang. Menurut Kak Amel nih, apa hal pertama yang akan kakak rubah dalam kehidupan kakak? Seperti yang aku bilang tadi ya Kak, awalnya mungkin semua orang ngerasa aneh dan bahkan bisa ngerasa panik. Tapi setelah beberapa hari mungkin mereka lama-lama akan terbiasa dengan hal itu, dan bahkan mereka bakalan ngerasa kalau hidup mereka tuh jadi lebih seimbang. Setuju banget sih Kak, kadang kita bilang nggak punya waktu, padahal waktunya habis buat scrolling hal-hal yang nggak penting. Bener banget Kak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih santai, jauh spontan ya Kak. Siap. Kalau HP kakak mati selama 24 jam, apa kegiatan pertama yang akan kakak lakukan? Kegiatan pertama yang aku lakuin mungkin aku bisa ngobrol lebih lama sama ayah aku sih Kak. Soalnya aku tuh dekat banget sama ayah aku kan. Cuman kalau buat kesibukan lainnya pasti ada, kayak main sama temanku atau main sama saudara-saudara aku gitu sih Kak. Kalau disuruh memilih nih Kak, pilih HP hilang atau dompet yang hilang? Kalau bisa ya jangan dua-duanya ya Kak. Tapi kalau disuruh milih, aku bakalan milih dompet. Karena aku nggak mau semua hal dalam hidup aku itu ketergantungan sama teknologi. Suka banget sih sama jawabannya. Nah, satu lagi, menurut Kak Amel, mana yang lebih penting? Baterai HP 100% atau kesehatan mental 100%? Jelas aku milih kesehatan mental dong Kak. Karena percuma dong kalau HP aku 100% tapi kesehatan mental aku 0%. Kan ibaratnya aku main HP sama keadaan gila gitu. Kan nggak mungkin kan? Agak gong ya Kak jawabannya, sampai shock dengarnya. Kayaknya ini jadi pengingat buat kita semua ya teman-teman. Dari obrolan kita hari ini mulai kelihatan ya, ternyata yang paling penting bukan seberapa aktif kita di media sosial, tapi seberapa hidup kita di dunia nyata. Nah, di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol tentang soal solusi. Gimana sih caranya tetap akrab sama teknologi tanpa kehilangan jati diri? Dan apakah digital detox itu benar-benar perlu? Jangan kemana-mana, karena masih banyak insight banyak yang sayang banget kalau dilewatkan. Tetap di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil. Waduh, takut masuk kelas. Mana wajahku sama banget lagi. Mulai hari lo dengan MS Skin. Bersihin wajah secara efektif dari kotoran dan minyak. Sekaligus menjaga kulit tetap lembab dan sehat. Karena kulit bersih bikin lo makin pede hadapi hari. MS Skin, bersihnya dapat, percaya dirinya nempel. Panas terik, aktivitas padat, badan jadi gak nyaman, gerah, capek, dan haus bikin fokus berkurang. Tapi tenang, ada Lasegar Cap Kaki 3 dengan ekstra Sri Santemum, bantu meredakan panas dalam dan menyegarkan tubuh. Gerah hilang, badan jadi segar lagi. Lasegar Cap Kaki 3, teman pas lawan panas. Setiap hari,
Dimulai dengan satu hal penting. Kamera yang tajam bikin setiap momen makin berkesan. Baterai tahan lama, siap nemenin aktivitas seharian. Redmi Note 14, gas terus tanpa batas. Halo semuanya yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah. Masih bersama aku, Farah, dan tentunya masih di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Putri Amelia. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas bagaimana HP bisa menjadi bagian dari hidup kita, bahkan tanpa sadar mengurangi cara kita berpikir, berinteraksi, sampai memandang diri sendiri. Nah, sekarang waktunya kita kasih jawabannya. Kalau memang teknologi sudah menjadi bagian dari hidup kita, gimana caranya supaya kita tetap dekat dengan teknologi tanpa kehilangan diri sendiri? Kak Amel, menurut kakak, apa manfaat terbesar yang bisa kita rasakan kalau mulai mengurangi screen time? Manfaatnya banyak banget sih Kak Farah. Yang pertama, kita jadi lebih fokus. Dan yang kedua, jam tidur kita jadi lebih teratur pastinya. Dan yang terakhir, kita gak sibuk mikirin buat ngebandingin hidup kita sama orang lain. Berarti sebenarnya waktu kita tidak sedikit ya Kak, hanya saja kita habis tanpa kita sadari. Bener, kadang waktu kita tuh ada, cuman ya mungkin kita tuh suka scroll tanpa kita sadarin sih Kak. Kalau menurut Kak Amel nih, siapa yang paling berperan membantu kita menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata? Yang paling utama pasti diri sendiri sih Kak. Soalnya keputusan buat berubah jadi lebih baik itu berasal dari diri kita sendiri. Dan menurut aku juga kalau dukungan dari keluarga itu dan teman itu juga menurut aku baik banget sih Kak dan ngedukung banget buat aku. Jadi bukan saling menyalahkan ya Kak, tapi saling mengingatkan. Bener banget Kak, karena semua orang tuh pasti lagi belajar buat gunain teknologi dengan lebih bijak. Kapan waktu terbaik melakukan digital detox? Apakah harus menunggu kita kecanduan dulu? Menurut aku gak usah nunggu kecanduan sih Kak. Mulai aja dari sekarang. Misal nih, 1 jam sebelum tidur kita udah gak main HP. Belajar aja dari hal-hal sederhana, yang penting kita itu konsisten. Berarti perubahan besar selalu dilakukan dari kebiasaan yang kecil ya Kak? Bener banget, karena hal-hal kecil yang terus kita lakuin itu bakal berubah jadi perubahan yang besar. Kalau HP disimpan selama beberapa jam, kegiatan apa yang menurut kakak paling menyenangkan dilakukan tanpa HP? Banyak sih Kak, aku bisa buat waktu itu untuk olahraga, atau ngabisin waktu main sama temanku, atau aku bahkan lebih banyak waktu sama keluarga aku. Kadang kebahagiaan itu bukan dari notifikasi ya, tapi dari perhatian yang tulus. Benar banget, karena perhatian dan kebersamaan itu sampai kapanpun nggak akan bisa digantiin sama layar HP, Kak. Nah Kak, ini menurutku pertanyaan yang paling penting dari seluruh pembahasan hari ini. Kenapa kita harus punya kehidupan nyata, bukan hanya kehidupan yang terlihat di sosial media? Mungkin karena sosial media atau apa ya, mungkin karena kehidupan nyata itu biasanya nunjukin momen terbaik dari kehidupan orang. Jarang ada orang yang nge-upload tentang kesedihan, kegagalan, bahkan kekecewaan mereka. Akhirnya kita beranggapan kalau hidup orang itu selalu bahagia, Kak. Padahal kalau di kehidupan nyata, mereka itu juga pasti ngerasain kesepian, kegagalan, kesedihan, bahkan kecewa. Aku jadi teringat satu kalimat nih, kita boleh aktif di media sosial, tapi jangan sampai lupa aktif di dunia nyata. Setuju banget, karena yang orang ingat dari kita itu bukan karena seberapa viral kita, cuman ya seberguna apa kita bagi orang sekitar.
Kalau boleh minta tips praktisnya, bagaimana langkah sederhana agar teman-teman Gen Z mulai mengurangi ketergantungan terhadap HP? Aku punya 3 tips simple nih Kak. Yang pertama, mungkin coba ngurangin waktu buat main HP setiap harinya. Dan yang kedua, biasain buat gak pegang HP waktu ngobrol sama temen atau lagi kumpul sama keluarga. Dan yang terakhir, coba luangin waktu lebih lama buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kelihatannya sederhana ya Kak, tapi kalau dilakukan setiap hari pasti dampaknya luar biasa. Bener, hal sederhana itu bisa berdampak besar bagi hidup kita kalau kita tuh konsisten. Nah, seperti yang aku bilang tadi, akan ada sesi tanya jawab di akhir segmen. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya Kak, seberapa besar ruang privasi kita yang harus kita simpan sendiri dan nggak kita posting di media sosial? Sebenarnya ngebagiin momen di kehidupan kalian itu tergantung diri kalian masing-masing sih Kak. Jadi kalau mungkin momen itu sudah beranggapan tentang kayak kehidupan pribadi atau tentang diri sendiri, itu mungkin nggak perlu dibagiin ke media sosial sih Kak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Apakah kebiasaan serba cepat di medsos bikin kita jadi generasi yang makin gak sabaran di dunia nyata? Bisa aja sih Kak, karena sosial media itu kan selalu ngasih kita hal yang instan. Jadi kita tuh selalu pengen dapat hasil yang lebih cepat gitu. Wah, apakah ada yang mau bertanya lagi? Wah, tidak terasa ya, obrolan kita sudah sampai di penghujung. Jujur, dari pembahasan hari ini, aku belajar bahwa teknologi bukan sesuatu yang harus dijauhi. Justru teknologi adalah alat yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Namun, jangan sampai kita terlalu sibuk mengabadikan momen sampai lupa menikmatinya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari validasi dari orang lain sampai lupa menghargai diri sendiri. Tetapi asing dengan keluarga yang ada di rumah. Semoga setelah pulang dari sini, kita semua bisa mulai mengurangi waktu scrolling dan menambah waktu untuk benar-benar hidup. Untuk Kak Amel, boleh kasih pesan dan kesan buat teman-teman yang ada di studio ini. Sebelumnya terima kasih buat Kak Farah dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini pastinya. Pesan dari aku, jangan pernah ukur diri kalian dari media sosial, karena orang itu nginget kita bukan karena seberapa viral kita, tapi gimana sikap dan kebaikan kita yang kita tinggalkan untuk orang sekitar. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Amel atas semua cerita, pengalaman, dan insight yang sudah dibagikan hari ini. Semoga yang kita bahas bisa menjadi pengingat bahwa teknologi adalah teman, bukan pengendali hidup kita. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan tetap bersama kami dari awal hingga akhir. Sebelum benar-benar pamit, aku ingin meninggalkan satu kalimat sederhana. Baterai HP yang habis bisa diisi ulang, tapi waktu yang terbuang karena terlalu sibuk menatap layar tidak akan bisa diulang lagi. Jadi, jangan sampai hanya menjadi orang yang selalu online. Jadilah orang yang benar-benar hadir. Hadir untuk keluarga, hadir untuk sahabat, hadir untuk impian, dan tentunya hadir untuk dirimu sendiri. Karena hidup bukan tentang seberapa sering kita online, tetapi seberapa berarti kita saat offline. Jangan lupa saksikan kami di episode-episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah seru dan menginspirasi pastinya. Aku Miftahul Faraiza dengan narasumber kita Putri Amelia ingin mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil.